Perkenalkan, saya Fitri Staningsih, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung tahun 2022, golongan 2, angkatan 4, kelompok 3. Saya akan memaparkan pengalaman pembelajaran agenda 1 melalui metode sinkronus maupun asinkronus. Proses pembelajaran sinkronus dilakukan pemateri dan peserta secara daring melalui virtual Zoom dengan cara saling berinteraksi, tanya jawab, berdiskusi, dan mengerjakan kuis. Kemudian proses pembelajaran asinkronus dilakukan dengan cara belajar mandiri dan berdiskusi dengan teman kelompok. Pembelajaran agenda 1 diberikan oleh Ibu Rima Febrina dan membahas 3 materi utama, yaitu wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Pada materi wawasan kebangsaan, peserta mempelajari tentang sejarah pergerakan bangsa Indonesia, 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara yang meliputi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, belajar bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia sebagai alat pemersatu, identitas, kehormatan, dan kebanggaan bersama. Kemudian belajar Sangkri yang merupakan wadah bersama segenap komponen bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Kemudian belajar bela negara. Bela negara memiliki 5 nilai dasar, yaitu rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan mempunyai kemampuan awal bela negara. Materi kedua yaitu analisis isu kontemporer. Pada materi ini, peserta belajar mengenai apa itu perubahan lingkungan strategis dan bagaimana modal insani menghadapi perubahan lingkungan strategis menggunakan 6 komponen, yaitu modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika atau moral, dan modal kesehatan fisik atau jasmani. Saat ini telah banyak isu-isu strategis kontemporer seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan radikalisme, money laundering, proxyware, hoax, dan lainnya. Isu-isu tersebut dapat digali menggunakan metode environmental scanning, media scanning, eating data, dan sebagainya. Isu-isu tersebut dapat dilihat dari urgensinya dikelompokkan menjadi 3, yaitu isu saat ini, isu yang sedang berkembang, dan isu potensial. Setelah dipahami, isu-isu tersebut dapat dianalisis menggunakan teknik-teknik analisis isu yang meliputi teknis lapisan isu, teknis analisis isu, dan analisis kesenjangan. Pada teknis lapisan isu diajarkan menggunakan teknik lapisan isu APKL dan USG. Setelah dianalisis menggunakan teknis lapisan, isu dianalisis kembali secara mendalam menggunakan alat bantu dengan teknik berpikir kritis. Misalnya menggunakan sistem berpikir mind mapping, fishbone, SWOT, tabel frekuensi, analisis kesenjangan, dan yang lainnya. Setelah isu dianalisis akan dapat disimpulkan penyebab, dampak, dan solusi untuk mengatasi isu tersebut. Yang terakhir, peserta belajar mengenai kesiapsiagaan bela negara. Dasar kesiapsiagaan bela negara menyusun rencana aksi bela negara dan melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara sebagai kemampuan awal bela negara seperti PBB dan TUS, keprotokolan, kewaspadaan dini, dan lain-lain. Kemampuan awal bela negara dapat diwujudkan dengan kesehatan jasmani dan mental, kesiapsiagaan jasmani dan mental, etika dan moral, serta kearifan lokal. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih.